Pemirsa, tim kuasa hukum Nadiem Makarim melaporkan 4 hakim ke Komisi Yudisial yang menangani perkara klien mereka. Tak diberi kesempatan memberikan tanggapan terkait vonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah serta uang pengganti 809,5 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi Chromebook. Yang mulia, tim kuasa hukum mantan Mendikbud Nadiem Makarim melaporkan 4 hakim pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta Pusat ke Komisi Yudisial. 4 hakim yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim saat menangani perkara Nadiem Makarim. Kuasa hukum menilai pelanggaran kode etik terjadi mulai dari dugaan manipulasi fakta persidangan, imparsial hakim hingga penunjukan hakim yang sebelumnya telah dijatuhi sanksi oleh Komisi Yudisial. Sementara itu, pemirsa, sidang dugaan suap dan gratifikasi Bupati Pati nonaktif Sudewo dijaga ketat aparat. Polisi siagakan kendaraan Lapia Baja dan Brimob bersenjata lengkap. Aparat gabungan Brimob Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang melakukan pengamanan ketat sidang dugaan suap dan gratifikasi dengan terdakwa Bupati Pati nonaktif Sudewo di Pengadilan Tipikor Semarang. Aparat menerjunkan kendaraan lapis baja dan water cannon. Penjagaan ini dilakukan mengantisipasi kabar masa pendukung Sudewo akan hadir di sidang. Sidang Senin pagi dengan agenda pemeriksaan 4 saksi rekanan Dirjen Perkeretaapian DJKA yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Sudewo mengaku tidak pernah menerima uang suap dan gratifikasi saat menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR RI. Sejauh yang saya ikuti, insya Allah saya ini clear, tidak menerima uang sama sekali. Tadi di dalam persidangan pun juga jelas bahwa uang itu berhenti di Birma. Tapi nanti kan ada persidangan berikutnya, mudah-mudahan baik. Iya kan, bukan tidak mengakui, karena memang tidak menerima kan itu. Jadi yang bisa ditanyakan oleh Pak Benar. Kan si Pak Dian ngomongnya kan cuma Pak kan ya. Sudewo didakwa menerima suap dan gratifikasi terkait proyek di DJKA senilai 3,8 miliar rupiah. Sudewo juga didakwa dugaan suap jual beli jabatan kepala desa senilai 2,4 miliar rupiah. Usai sidang, Sudewo dikawal ketat aparat Brimob bersenjata lengkap dan kendaraan lapis baja. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, Istana angkat suara terkait polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal yang menjadi tersangka korupsi MBG. Istana menegaskan proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Satu orang polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal disebut Jagung sebagai tersangka korupsi MBG. Ia adalah Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan. Iwan terlibat dalam proses jual beli food tray atau ompreng yang ternyata menyalahi aturan. Istana angkat suara. Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Muhammad Kodari menyebut walaupun berpangkat jenderal, namun proses hukum terhadap Iwan harus tetap berjalan tanpa pandang bulu. Kodari juga menyerahkan seluruh proses hukum kepada Kejagung. Kalau bicara aspek hukum, tentu semua harus kembali kepada aparat penegak hukum. Dan yang sedang memproses sekarang adalah kejaksaan. Dan seperti dikatakan oleh Bapak Presiden bahwa hukum sekarang ditegakkan tanpa pandang bulu, apapun latar belakangnya. Jadi sebetulnya siapapun dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan posisi dan pos yang sedang ditempati. Ya, jadi bukan karena latar belakangnya polisi, bukan karena latar belakangnya polisi, tetapi karena memang masalah-masalah yang terjadi di saat beliau sedang ditugaskan di tempat yang di mana kasus itu terjadi, yaitu BGN. Intinya kita lihat saja proses yang akan berkembang ke depan dan akan diproses sebagaimana mestinya. Lalu Muhammad Iwan Mahardan menjadi tersangka ke-7 dalam perusahaan korupsi MBG. Kejagung menyebut Iwan berbuat curang dengan mencari calon mitra untuk mendirikan dapur MBG. Namun, pemilik dapur dipaksa membeli food tray atau ompreng kepada perusahaan yang sengaja ia dirikan.
Selain Iwan, Kejagung sudah menetapkan 6 tersangka lainnya. 3 diantaranya petinggi Badan Gizi Nasional. Mereka diduga kong kali kong dalam praktek jual beli dapur MBG. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain oknum polisi aktif, oknum TNI aktif juga diduga terlibat korupsi MBG. Kejagung menyebut oknum TNI berpangkat kolonel itu diduga ada di balik pembelian 21.000 motor listrik. Setelah Kejagung menetapkan polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal Lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka korupsi MBG, Korps Adiaksa menyebut ada dugaan keterlibatan oknum anggota TNI aktif dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut oknum TNI berpangkat kolonel itu berinisial BU. Di dalam tubuh Badan Gizi Nasional, BU memiliki jabatan ganda, yakni sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran dan Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK. Sebagai petinggi di Badan Gizi Nasional, BU diduga ikut kong kali kong mengatur penggelembungan harga barang dan jasa, termasuk pengadaan sepeda motor listrik yang jumlahnya mencapai 21.801 unit. Walaupun sudah menemukan keterlibatan oknum TNI, namun Kejagung tidak bisa serta-merta memproses BU karena masih berstatus TNI aktif. Penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer. Jadi perkara itu termasuk sepeda motor ya, pengadaan sepeda motor itu karena ada keterlibatan oknum TNI aktif. Mendengar anggota diduga terlibat korupsi MBG, Mabes TNI langsung buka suara. Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas menyebut terkait masalah BU akan berkoordinasi dengan Kejagung. Jika terbukti korupsi, maka BU akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Dalam lingkaran korupsi MBG, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka, 4 orang petinggi Badan Gizi Nasional, 3 lainnya dari pihak swasta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, atlet biliar asal Filipina Carlo Biado keluar sebagai juara dalam turnamen Predator PBC Indonesia International Open 2026 yang digelar di Pro Billiard Center iNews Tower Kebun Siri, Jakarta Pusat. Carlo Biado keluar sebagai juara usai mengalahkan rekan senegaranya Paulo Galito di partai final. Partai final turnamen Predator PBC Indonesia International Open 2026 disaksikan langsung oleh Ketua Umum PB POBSI Haritanu Sudibjo. Di partai puncak, pebiliar asal Filipina Carlo Biado mampu menaklukkan pebiliar rekan senegaranya Paulo Galito dengan skor 10-9. I'm very happy because I won in the tournament. For me, it's a good start. Because after this tournament, I'm going to Vietnam for the Asian Pool Championship to defend my title last year. Then after that, I'm going to US for the US Open. So it's gonna be a long trip. Partai finalnya sangat seru juga. Terus penontonnya, antusiasnya juga saya lihat kemajuannya sangat signifikan lah dibanding tahun-tahun sebelumnya juga. Jadi ya menurut saya cukup baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Sementara itu perjuangan pebiliar andalan tanah air Irsal Nasution harus berakhir di babak 4 besar dengan meraih juara ketiga. Di mana Irsal ini memang adalah salah satu atlet andalan yang mana ranking 1 untuk saat ini. Dia telah membuktikan dirinya dan mudah-mudahan ini dapat menjadi inspirasi kepada generasi muda yang lain. Gitu. Ya, alhamdulillah saya jadi wakil satu-satunya dari Indonesia yang bisa melaju sampai babak semifinal. Ajang ini sangat bergengsi gitu, dan terima kasih juga buat Pak Haritano yang udah mewujudkan impian kami sebagai atlet Indonesia. Suksesnya Indonesia International Open 2026 memacu semangat PB POBSI untuk menggelar kejuaraan dunia demi pengalaman bertanding bagi atlet Indonesia di kancah internasional, sekaligus memajukan olahraga biliar di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan.